Bab 91, Rencana Pertumbuhan Binatang Jahat. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak ada. Guanlan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagus, kata Yesuan, lalu dia menukar sesuatu langsung dari sistem fagositosis dan mengeluarkannya. Sebenarnya, tidak banyak barang, hanya sebungkus bubuk. Ini khusus digunakan untuk membudidayakan monster, dapat meningkatkan tubuh monster, sekaligus meningkatkan level monster. Untuk menutup bahasa, Yesuan juga berada di bawah darah, sebungkus bubuk ini, tetapi menghabiskan 10 poin penuh untuk menelan poin. Pertama-tama beri dia minum ini. Yesuan kembali mengganti semangkuk air, lalu menuangkan sebungkus bubuk ke dalam air, dengan hati-hati menyuapi serigala kecil dengan sendok kecil untuk diminum. Pria kecil yang beruntung, bernilai 10 poin untuk menelan poin, telah diminum olehmu. Di masa depan, tuanmu akan dipanggil Guanlan. Jika kamu berani berkhianat, aku akan mengulitimu. Yesuan berpikir dalam hatinya. Nama sebungkus bubuk ini juga luar biasa, disebut rencana pertumbuhan monster, dan ini hanya tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Namun, setidaknya tunggu serigala kecil ini tumbuh ke tingkat binatang buas. Setelah serigala perak dewasa berteriak, yang teratas adalah monster tingkat 8, tetapi setelah mengambil benda ini, diperkirakan ia dapat tumbuh menjadi binatang buas. Ada banyak hal untuk mendorong pertumbuhan dalam sistem fagositosis, yang dapat membuat monster tumbuh menjadi dewasa dalam waktu singkat. Namun, barang-barang ini mahal, Yesuan enggan, dan yang terpenting adalah ia tidak mampu membelinya. Dengan cara ini, Guanlan memiliki hewan peliharaan monster, atau serigala buta. Setelah meminum sebungkus bubuk, ia hanya tidur, tetapi napasnya meningkat secara signifikan, dan ia tidak lagi begitu lemah. Beri ia nama. Guanlan menatap serigala yang sedang tidur di lengannya dan berkata kepada Yesuan. Dinamai. Yesuan mendengar ini, tetapi itu juga sekilas. Ia yang terbaik dalam nama ini. Nasi goreng telur, risotto babi, pangsit, Yuan Xiao. Ketika Yesuan membaca nama-nama ini satu persatu, Guanlan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kau tahu untuk makan? Guanlan mengalihkan pandangannya dan sangat tidak berdaya. Apakah kamu tidak merasa enak untuk makan? Yesuan bertanya. Dinamai setelah makan, ada banyak orang yang melakukan ini, seperti beberapa penulis daring, kentang ulat sutra, gula ditambah 3 sendok, saya makan tomat, Namun, pada saat ini, namanya tiba-tiba terlintas. Itu berbisik. Yesuan berkata tanpa berpikir, dan dia teringat peralatan yang sama dalam permainan sebelumnya. Berbisik. Guanlan membacanya lagi dan merasa itu bagus karena dia juga memiliki kata dalam namanya. Baiklah, gunakan saja ini. Guanlan mengangguk. Detik berikutnya, Yesuan memikirkan pertanyaan lain. Serigala kecil ini adalah publik atau ibu? Itu milik ibu? Jika publik, dahi Yesuan memiliki beberapa urat biru. Apakah ini dianggap serigala? Kali ini, Yesuan tidak melahap tubuh serigala perak Xiao Yue dengan serigala kecil yang sudah mati. Dia menggali lubang di luar gua dan menguburnya. Setelah kejadian itu, keduanya juga duduk di mulut gua. Guanlan memegang bisikan yang belum berkedip, membelai dengan lembut dengan jari seperti daun bawang. Tiba-tiba, bisikan di lengannya bergerak, dan mulut kecil, mengeluarkan suara yang sangat halus, hampir seluruh hati Guanlan meleleh. Kemudian, kata-kata bisikan itu membuka matanya dan melihat Guanlan. Palung, ini tidak lama sebelum aku membuka mataku. Yesuan terkejut, meskipun dia tidak tahu apa itu serigala, tetapi bajingan itu juga membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk mengedipkan mata. Tampaknya rencana pertumbuhan monster itu memiliki beberapa atribut tersembunyi. Entahlah, berapa tahun lagi, bagaimana bisa kau menjadi dewasa? Yesuan melihat Guanlan dan mendapati bahwa Guanlan penuh dengan warna-warna penuh kasih sayang. Tampaknya dia menyukai serigala kecil ini. Hei, pada saat ini, telinga Yesuan bergerak, dia mendengar jejak gerakan, ini adalah suara daun yang diinjak. Apakah itu manusia atau monster? Namun, Yesuan tidak terlalu peduli, lagi pula, ini hanyalah pegunungan ke-13, monster tingkat 8 teratas. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada masalah dalam menghadapi monster tingkat 9, apalagi monster tingkat 8. Suara itu semakin dekat dan dekat, Yesuan juga menahan napas. Dia mendengar suara tanah,
itu berasal dari orang-orang, bukan monster, karena selain langkah kaki, ada dialog. Bu, sulit untuk melihat Spar, aku kehilangannya, aku sangat malu. Kakak, Spar produk berikutnya seharusnya palsu, tidak peduli. Omong kosong apa, jika itu Spar yang rusak, apakah kita perlu mengejarnya? Tapi kami kehilangannya. Kedua pria itu bersenjata dan berjalan menuju Yesuan, tetapi mereka tidak menemukan Yesuan, tetapi mendiskusikan sesuatu. Yesuan mendengar kata-kata itu, dan hatiku juga mengembun. Ketika dia datang di sepanjang jalan, dia juga mendengar banyak berita tentang Spar. Pegunungan Lianhua 18 ini tidak tahu bagaimana melakukannya. Ada banyak serigala dengan liontin yang tergantung di leher, yang menarik sejumlah besar prajurit untuk masuk, dan beberapa orang benar-benar mendapatkan Spar. Tentu saja, ada juga Spar palsu. Spar yang rusak, bernilai 1.200.000 perak, tetapi jika Anda mendapatkan Spar produk berikutnya, itu adalah 100 juta perak. Kali ini, Yesuan juga menggunakan ide ini, tetapi dia tidak beruntung. Dia tidak menemukan jenis serigala dengan liontin yang tergantung di lehernya. Kakak, seseorang. Pada saat ini, seorang pria yang sedikit lebih pendek dari keduanya menemukan Yesuan tidak jauh dari sana. Pria jangkung itu melirik dan berkata, diperkirakan dia juga datang untuk mencari Spar. Hei, dia juga membawa anak-anaknya ke pegunungan ke-13. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Pria pendek itu sangat berharap pada Guan Lan, menunjukkan senyum tersenyum, berbisik, kakak, gadis ini sangat hanyut. Hei, bukankah itu serigala? Serigala. Pria muda jangkung itu menatapnya. Dia mengira Guan Lan sedang menggendong bayi di tangannya, tetapi dia tidak menyangka itu adalah serigala. Lihat ini, itu adalah serigala dari serigala, dan baru saja lahir. Pria pendek itu berkata, tiba-tiba berbalik untuk melihat pria jangkung itu, menunjukkan ekspresi serakah. Mayat serigala Xiao Yue Silver Wolf, dengan lebih dari 100.000 yuan dan 2 koin perak, tetapi baru saja lahir, dapat menjual 2 atau 3 juta dolar. Pria jangkung itu memancarkan secercah cahaya, dan jelas bahwa dia adalah pembunuh. Namun, sebelum mereka berbicara, Yesuan, yang berjarak lebih dari 10 meter, bertanya, kalian ingin membunuh seseorang untuk memenangkan harta karun. Hal-hal yang membunuh orang dan memenangkan harta karun sering terlihat di alam liar, jadi di alam liar, kalian perlu diekspos secara finansial. Namun, Yesuan tidak takut. Oh, karena sudah ditemukan, maka kita tidak ingin berpura-pura. Nak, aku akan memberimu kesempatan, berikan saja aku serigala kecil itu, kalian bisa hidup, bagaimana? Pria jangkung itu berjalan sambil berkata, kakak laki-laki, dan gadis itu. Pria pendek itu berbisik, oh ya, tinggalkan istrimu untuk tinggal bersama kami sebentar. Pria jangkung itu memiliki 2 warna berbeda di matanya. Ketika saya mendengar kata-kata istri saya, wajah kecil Guan Lan juga merah. Saya bisa mendengar paruh. Kedua kalimat itu, dia bergegas untuk membunuh mesin itu, dan kekuatan spiritual mulai melonjak, dan selalu ada kemungkinan untuk menembak. Oh, atau awal dari seni bela diri ke-8, itu tidak akan menjadi anak dari keluarga atau sekte. Pria jangkung itu terkejut dan tersenyum, tetapi kekuatan ini tidak akan berpengaruh apapun di depan kita. Petik 2. Keduanya, semuanya adalah seniman bela diri tingkat menengah ke-8, apakah kamu akan takut pada Guan Lan? 2. Lalu lihat aku. Yesuan tersenyum dan tertawa, tidak lagi menyatu. Boom, ketika suaranya jatuh, kedua pria itu merasakan tekanan yang tak terlihat. Ini sangat kuat, ini pasti seni bela diri berat ke-9. Saya tidak menyangka anak ini menjadi seniman bela diri berat ke-9. Pria jangkung itu terkejut. Kakak, dia pasti telah dikultivasikan oleh keluarga tertentu. Pasti ada sesuatu yang baik di tubuhnya. Sosok pria pendek itu juga gemetar, tetapi dia masih menunjukkan warna keserakahan. Anak-anak dari keluarga besar pasti akan memiliki banyak hal baik, mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa salinan seni bela diri. Mereka semua hidup dengan darah pisau, dan di sini adalah hutan belantara, tentu saja tidak takut dengan kekuatan di belakang Yesuan. Ya, sepertinya ini adalah perjalanan yang berharga. Pria jangkung itu mengangguk. Menurutnya, Yesuan hanya kosong. Setelah melihat ekspresi kedua orang itu, Yesuan tidak berdaya, sepertinya keduanya sudah siap untuk mati, jadi begitulah masalahnya. Dia belum selesai,
Pria jangkung itu berteriak, nada besar, biarkan aku. Demikian pula, jika kata-katanya belum selesai, mereka terputus. Hei, tiba-tiba teringat suara renyah yang tidak dapat dijelaskan, pria pendek itu menyapu dan menemukan bahwa Ye Xuan telah datang kepada mereka. Saya melihat bahwa Ye Xuan memiliki tinju di tenggorokan seorang pria jangkung, sementara pria jangkung itu memuntahkan darah dan matanya menonjol. Tampaknya akan jatuh. Jantung si pria pendek melayang dengan firasat yang tidak terduga, dan kemudian dia melihat kakak laki-lakinya jatuh ke belakang. Putong, pria jangkung itu jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, dan dia sudah mati. Tidak baik, pria pendek itu juga menolak untuk bersedih, dan buru-buru berbalik, tetapi saat berikutnya, tubuhnya bergetar. Ye Xuan, yang sudah selangkah lebih maju, datang kepadanya. Hei, suara renyah lainnya menyebar, pria pendek itu jatuh ke tanah dan meninggal seketika. Bagi musuh, Ye Xuan tidak akan berbelas kasihan. Karena dia berani memperhatikan mereka, tidak cukup untuk mati. Coba kulihat apa saja yang bagus di tubuhmu. Ye Xuan mencari-cari di tubuh kedua pria itu. Keduanya adalah seni bela diri berlengan 8. Agaknya akan ada beberapa hal yang bagus. Benar saja, Ye Xuan menduga, dia benar-benar menemukan tas kain kecil di tubuh pria jangkung itu. Tergeletak di dalamnya, adalah spar. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan melihat spar dengan total 3 spar bundar. Yan Lan, apa 3 spar itu? Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan bertanya, dia adalah pertama kalinya melihat spar itu. Spar yang rusak itu bulat, spar bawah adalah berlian, dan spar tengah adalah segitiga. Guan Yulan menjelaskan, ternyata 3 spar itu adalah spar kelas 2, jika ditotal menjadi 3 juta 2 perak. Coba kulihat apakah spar ini bisa langsung ditelan. Ye Xuan berpikir, 3 spar di tangannya langsung lenyap. Spar, bisa langsung ditelan. Haha, tidak apa-apa, kalau begitu kamu tidak perlu pergi berbelanja di masa depan. Hati Ye Xuan senang karena dia telah mencoba melahap perak dan emas sebelumnya, tetapi tidak ada efek sama sekali. Membunuh dan memenangkan harta karun, ini hanya sebuah episode. Tetapi itu juga membuat Ye Xuan menyadari bahwa serigala kecil ini adalah gadis yang seksi. Ailang, kalau begitu aku harus masuk lebih dalam. Apakah kamu lebih suka menghancurkan Yunzong terlebih dahulu? Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Lianyun 18 gunung, beberapa gunung terakhir memiliki monster tingkat 9, dan bahkan monster tingkat 10. Guan Yulan hanyalah awal dari seni bela diri ke-8. Ye Xuan tidak bisa membiarkannya mengambil risiko. Kalau begitu aku menunggumu di luar. Guan Lan juga mengerti bahwa kekuatannya tidak cukup. Jika dia mengikuti Ye Xuan, ini hanya akan menyeret Ye Xuan, jadi tidak ada permintaan. Baiklah, bagus. Ye Xuan mengangguk, tetapi bahasa Shaoguan masih menggantikan pakaian Yunzong yang retak. Kemudian, dia mengawal gunung ke gunung yang aman, dan kemudian dia mulai masuk lebih dalam. Di awal pegunungan ke-15, akan ada monster tingkat 9, dan tujuan Ye Xuan adalah api, yang berada di sudut pegunungan ke-16. Setelah meninggalkan Guanlan, langkah kaki Ye Xuan cepat, dan untuk waktu yang lama, ia tiba di titik panas pegunungan ke-16. Suhu tinggi di sini dikatakan banyak api, atau hati-hati. Ye Xuan menginjak tanah panas dan merasa panas di sepatu botnya. Untungnya, kulitnya lebih tebal dan tidak banyak berpengaruh. Binatang buas di tanah panas, Ye Xuan belum pernah melihatnya, seperti api, babi api, dan sebagainya. Darah mereka juga berguna bagi Ye Xuan. Ye Xuan mencari di tempat yang panas itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan seekor ular piton merah besar. Meskipun ular piton besar ini tidak memiliki api, ia dapat membakar tanah. Ini adalah monster tingkat ke-9, apinya menghancurkan. Panaskan aku, cepat dan cepat. Di dalam hati Ye Xuan, ia langsung berubah menjadi bayangan sisa dan menyapu ke arah api. Seni bela diri 9 produk, telapak tangan hijau. Sebuah tangan yang kuat dan bertenaga ditembakkan pada sisik api yang menyala, dan tubuh api itu langsung ditolak. Api itu tiba-tiba menyerang. Seketika, Zhang Da memiliki mulut yang besar dan menggigit ke arah Ye Xuan. Gulung, tanpa diduga, Ye Xuan menulis pukulan ke atas dan menerbangkan kepalanya. Mainkan ular dan pukul 7 inci. Ye Xuan menghitungnya dalam hati, dan kemudian dengan keras mengebom tempat di mana api itu 7 inci. 7 inci ular itu adalah jantung ular itu.
Yesuan menggunakan telapak tangan yang fleksibel, sehingga sisik ular yang keras tidak memiliki banyak perlindungan. Dalam waktu 5 detik, api ini adalah kematian yang tragis. Namun, kulit ular yang keras ini juga membuat Yesuan mengeluarkan banyak tenaga. Setelah lebih dari 10 menit, Yesuan akhirnya mengeluarkan empedu ular yang terbakar api. Empedu ular merah ini, penuh dengan kepalan tangan, seperti jeli, Yesuan menyeretnya di tangannya. Aneh, ular itu panas. Yesuan mengucapkan sebuah kalimat, yaitu, ular itu diberikan ke ruang menelan, dan kemudian tubuh api itu ditelan, benar-benar bagus, 500.000. Jika kamu membunuh 10, maka itu adalah 5 juta, 100 adalah 50 juta, 1000 adalah 500. Memikirkan hal ini, mata Yesuan juga mulai bersinar. Benar saja, lebih dapat diandalkan untuk membunuh monster itu. Namun, nyala api ini bukanlah monster tingkat 9, tidak di mana-mana. Jika tidak, Yesuan pasti akan naik ke seni bela diri ke-10 di pegunungan Lianyun 18 ini. Lingkungan di sini agak keras, dan bahkan lebih buruk daripada di padang pasir, jadi setelah meninggalkan pengalaman itu, Yesuan langsung meninggalkan tempat yang panas. Monster tingkat 9 relatif jarang, jadi Yesuan langsung meninggalkan pegunungan ke-15 dan kembali ke lokasi monster tingkat 8. Pada saat ini, binatang buas dan darahnya, Cao Cao, telah menembus tanda 200, dan masih ada 800 pembuluh darah dari 1000 binatang buas. Namun, ketika Yesuan kembali ke pegunungan ke-12, langit tiba-tiba melewati sekelompok bayangan hitam. Hei, itu sekawanan burung dan monster. Yesuan terkejut karena ada 4 atau 5 spesies dalam kelompok burung ini. Bagaimana berbagai jenis monster bercampur menjadi satu? Lupakan saja, hancurkan mereka semua. Yesuan tidak banyak berpikir, hanya mengeluarkan busur awan yang rusak dan mengangkat tangannya untuk menembak. Bintang ketiga dari bintang yang kacau, berikan padaku. Hei, dengan suara teredam, sebuah anak panah menembus keheningan, dan tiba-tiba, anak panah spiritual ini terbagi menjadi 9 dan langsung ditembakkan ke kawanan burung. Tiba-tiba, ada 4 atau 5 burung di binatang buas itu dan anak panah itu jatuh. Pada saat ini, seekor elang yang memimpin berbalik dan melihatnya. Setelah suara dengungan dari langit, seluruh kelompok burung itu dipimpin untuk terbang menuju Yesuan. Lebih dari 30 monster, menukik ke arah Yesuan. Tetapi Yesuan juga tidak tergesa-gesa, menarik busur secara langsung dan terus menyerang. Anak panah bintang yang kacau telah dipromosikan ke bobot ketiga olehnya, yaitu, 9 anak panah dikeluarkan pada satu waktu, dan dalam 1 detik, Yesuan dapat membuka busur 2 atau 3 kali. Dengan kata lain, dalam 1 detik Yesuan dapat menembakkan lebih dari 20 anak panah. Sebelum burung-burung dan monster itu menukik ke bawah, mereka sudah kehilangan sebagian besar dari mereka. Hanya beberapa dari mereka yang kuat dan tidak terluka. Pada saat ini, Yesuan akhirnya tergerak, karena ia menemukan bahwa hanya 3 dari 6 monster yang tersisa hanya monster tingkat 9. Bagaimana dengan 3 monster tingkat 9, bahkan jika jumlahnya mencapai 10, aku akan memberimu semua tembakan. Yesuan tidak menghindar, jadi dia berdiri di tempat yang sama dan terus-menerus menyerang. Tiba-tiba, elang berkepala itu menukik ke bawah dan cakar tajamnya langsung mencengkeram kepala Yesuan. Minggir, menghadapi cakar ini, tangan kanan Yesuan tiba-tiba mengepal. Boom, tinju itu menghantam cakar dan menghantam tubuh elang, menjatuhkannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat membuka busur dan langsung menembakkan bintang. Panah bintang peledak yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang tebal meledak terbuka di depan elang, dan dampak yang kuat langsung meniup mulut elang. Elang itu menjerit dengan teriakan tajam, tetapi pada saat ini, 9 tenda dingin melintas dan langsung jatuh ke tubuhnya. Pertahanan burung dan monster tidak kuat, dan panah kacau menghancurkan pertahanan mereka dengan mudah. Salah satunya adalah menusuk jantung elang. Putong, elang ini terbunuh dalam sekejap dan kemudian berjongkok di lantai. 5 monster lainnya saling melihat dan berteriak ke arah Yesuan. Namun, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Yesuan. Setelah lebih dari 10 detik, mereka semua menabrak 5 tubuh. Hampir 40 kawanan iblis disia-siakan oleh Yesuan, dan ada 3 monster tingkat 9. Pada saat ini, jika ada seseorang yang hadir, saya akan terkejut untuk mengatakan bahwa ada begitu banyak mayat di lantai. Apakah itu benar-benar dilakukan oleh satu orang?
Namun, saat ini, selain Ye Xuan, benar-benar ada orang lain. Hei, tepat ketika Ye Xuan bersiap untuk menelan semua mayat monster ini, ada serangkaian suara teredam di samping. Ini adalah seseorang yang bertepuk tangan. Mendengar ini, saraf Ye Xuan yang baru saja rileks langsung menegang. Dia bahkan tidak menemukan siapapun di sekitar. Adik laki-laki itu baik. Tidak jauh dari suara seorang pria, Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa seorang pria paruh baya berpakaian putih perlahan datang ke arahnya. Tidak baik, cincin Qiang Kun terekspos lagi. Ye Xuan tampak kental, karena dia baru saja tiba-tiba muncul untuk menghancurkan busur awan. Dengan asumsi bahwa orang ini datang lebih awal, maka dia pasti melihatnya. Pria paruh baya itu tidak terus mendekat, dan akhirnya berhenti di Ye Xuan 30 meter jauhnya. Dia melihat ke-40 mayat di tanah dan tersenyum. Adik laki-laki itu masih sangat muda, dia memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak tahu adik laki-laki itu dari mana. Halo, ketika menanyakan tentang detail orang lain, apakah mungkin untuk melaporkan nama Anda terlebih dahulu? Ye Xuan bertanya, haha, lupa-lupa, saya memperkenalkan diri, saya Ouyang Ming, Inspeksi Kabupaten Nanlin Kekaisaran Suanyang. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kekaisaran Suanyang, Kabupaten Nanlin, tur inspeksi. Ketiga kata ini relatif asing bagi Ye Xuan dan jarang terdengar, tetapi ini tidak berarti bahwa Ye Xuan tidak tahu. Saat ini, dia berada di tempat Kabupaten Nanlin Kekaisaran Suanyang, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah memeriksa tiga kata ini. Pria parubaya di depannya sebenarnya adalah duta besar patroli kekaisaran. Dia tahu bahwa ini adalah pangkat raja daerah, dan dia adalah posisi kekaisaran dengan Wang Ping dari Kabupaten Nanlin. Palung, dalam kasus pejabat, ini terlalu palsu, pedalaman juga dapat bertemu dengan seorang raja dan seorang raja dari pangkat. Ye Xuan merasa luar biasa, tentu saja, hatinya juga agak ragu. Di daun berikutnya Xuan, guru sekte Yun yang retak. Ye Xuan mengepalkan tinjunya. Oh, Ouyang Ming terkejut setelah mendengarnya. Dia secara alami mendengar tentang sekte Yun yang retak, tetapi dia belum pernah mendengar tentang guru muda seperti itu. Namun, kekuatan Fang Kexuan adalah apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Ini tidak diragukan lagi. Sepertinya aku bodoh. Ouyang Ming menertawakan dirinya sendiri, tetapi matanya menunjukkan tatapan aneh. Ye Xuan menatap orang ini dan bertanya, berani meminta inspektur untuk menjadi dewasa, apakah ada hal lain? Sejak awal, dia telah waspada, meskipun pihak lain adalah sebuah kekaisaran, tetapi ini adalah alam liar, pembunuhan harta karun itu jelas. Dan cincin Qian Kun sepadan dengan harganya, dan nilai yang tinggi cukup untuk membuat orang merasa cacat. Yang terpenting adalah dia tidak tahu kekuatan inspeksi ini, tetapi dia merasa bahwa pihak lain sangat kuat dan sangat kuat. Haha, adik-adik tidak perlu gugup, tidak ada niat jahat di bawahnya. Hanya ketika saya melihat adik-adik mendapatkan anak panah, ranahnya tidak rendah, hanya kebetulan bertemu beberapa hal, jadi saya ingin meminta adik-adik untuk membantu. Kata Ouyang Ming, membantu, lelucon. Ouyang Ming ini bisa menjadi patroli kekaisaran, kekuatannya benar-benar luar biasa, dan Ye Xuan hanya seni bela diri berat ke-9, dapat membantu telur, lari. Ye Xuan tidak menjawab pihak lain, berbalik dan pergi, dan menampilkan 10 seni bela diri di Yunzong yang retak, tubuh mengambang. Metode tubuh mengambang ini adalah bahwa Ye Xuan menghabiskan lebih dari 100 poin untuk melahap poin untuk dipelajari. Setelah belajar, seluruh orang berlari seperti pelampung, hanya menggunakan jari-jari kaki untuk menunjuk tanah, kecepatannya sangat cepat. Kali ini, Ye Xuan ironis dan ingin melarikan diri, karena dia tahu bahwa jika Ouyang Ming ini merasa nyaman dengannya, dia akan mati, jadi larilah terlebih dahulu. Namun, dia hanya berbalik dan tidak berlari beberapa langkah, ada bayangan virtual di depan. Itu adalah Ouyang Ming, telapak tangan hijau. Ye Xuan terkejut dan buru-buru membanting telapak tangannya. Dia mencoba yang terbaik dan tidak dapat diambil dalam peringkat yang sama. Namun, Ouyang Ming di depannya tidak menghalangi atau berkedip, dan telapak tangan Ye Xuan begitu lurus di bahunya. Hei, kekuatan spiritual Ye Xuan langsung hilang dan kemudian menghilang. Bagaimana ini mungkin? Ye Xuan tidak percaya bahwa kekuatan spiritualnya tiba-tiba runtuh ketika dia bertemu dengan tubuh Ouyang Ming. Saat berikutnya, pikirannya tiba-tiba terlintas. Pertahanan roh yang sebenarnya.
Yang digunakan pihak lain bukanlah kekuatan spiritual, tetapi roh yang sebenarnya. Ouyang Ming ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga spiritual sejati. Adik kecil, tahukah kamu tingkat apa aku? Kamu dapat yakin bahwa aku tidak jahat padamu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu sudah mati. Ouyang Ming tersenyum. Kali ini, hati Ye Xuan menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa di pegunungan Lianyun 18 ini, dia benar-benar bertemu dengan pembangkit tenaga spiritual yang sebenarnya. Namun, kata-kata Ouyang Ming juga membuatnya tenang. Memang, jika pihak lain ingin membunuh seseorang untuk memenangkan harta karun, dia takut dia akan mati sejak lama. Dia tidak akan berdiri dan menjemputnya. Tuan Ouyang, anak itu lebih tersinggung, tetapi juga berharap untuk memaafkan. Ye Xuan bergegas memeluk tinjunya. Tidak masalah. Ouyang Ming tersenyum lagi dan berkata, alasan mengapa aku muncul di pegunungan Lianyun 18 adalah untuk menyelidiki satu hal. Aku pikir kamu memiliki panahan, jadi aku ingin kamu membantuku. Kamu dapat yakin bahwa setelah acara tersebut, aku akan memberimu 3 potong spar. Aku benar-benar ingin membantuku. Hati Ye Xuan canggung, tetapi saat berikutnya, dia menghentikan Nima. Spar produk berikutnya. Apakah itu spar produk berikutnya? Spar yang rusak senilai 1.002 perak, dan nilai spar yang lebih rendah adalah 100 kali lipat dari spar yang rusak, yaitu 100 juta. 3. Itu 300 juta. Apa yang terjadi dengan patroli kekaisaran ini? Pembukaannya adalah 300 juta, yang terlalu kaya, kan? Ini sangat sibuk, aku khawatir ini sangat berbahaya. Ye Xuan menelan ludah dan bertanya. Semakin tinggi harganya, semakin berbahaya tugas perwakilannya. Bagaimanapun, Ouyang Ming adalah lingkungan spiritual yang sebenarnya. Bahkan jika dia tidak yakin, itu akan sangat sulit. Bahayanya ada di sana, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan denganmu. Aku hanya butuh seorang penolong. Kata Ouyang Ming. Ini, Ye Xuan masih ragu-ragu. Dia hanya datang untuk melakukan tugas itu. Namun, ketiga bagian bawahnya memiliki godaan besar, yang dapat menghemat banyak waktu. Anda harus tahu bahwa misi apinya hanya 1.500 poin. Dan hadiah yang sibuk ini 20 kali lipat dari tugas api. Tuan Ouyang, bisakah Anda lebih spesifik? Ye Xuan masih memiliki beberapa kekhawatiran. Ya, kalau begitu Anda harus membersihkan mayat-mayat monster ini terlebih dahulu, dan saya akan memberitahu Anda perlahan-lahan. Ouyang Ming melirik mayat-mayat monster itu. Hati Ye Xuan bergetar, dan tentu saja, Ouyang Ming tahu bahwa dia memiliki sebuah cincin. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak lagi menyembunyikannya. Kekuatannya lumayan, tetapi di hadapan seorang spiritualis sejati yang terlepas dari seni bela diri, itu sungguh tidak layak disebut. Bahkan jika Ouyang Ming berdiri di sini dan memberinya waktu sehari, dia tidak akan bisa melukai poinnya. Bagaimanapun, pertahanan roh sejati tidak bisa dipatahkan oleh kekuatan spiritual. Ye Xuan menelan tubuh tempat ini, lalu mengikuti Ouyang Ming. Namun, Ouyang Ming juga terkejut. Dia menemukan bahwa ruang dalam Ye Xuan Qiankun begitu besar sehingga dia bisa menampung lebih dari 40 monster. Dia memperkirakan bahwa ini pasti Ye Xuan secara tidak sengaja. 40 monster atau lebih ini, bernilai sekitar 3 juta 2 perak, Ye Xuan juga telah menerima banyak peningkatan. Kemudian, dia mengikuti Ouyang Ming dan akhirnya berhenti di tempat yang tenang. Ye Xuan, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Baru-baru ini, beberapa serigala iblis dengan tombak di leher mereka berada di pegunungan Lianyun 18. Setelah duduk, Ouyang Ming juga bertanya. Sudah, Ye Xuan mengangguk, ini sudah lama, karena ketika dia pertama kali bertemu Sue Qingqing, pihak lain tampaknya sedang mengejar serigala. Saya katakan, ini sebenarnya dilakukan oleh orang tertentu. Dia sengaja menggantungkan tombak di leher serigala dan menarik banyak prajurit ke pegunungan Lianyun 18. Ouyang Ming menjelaskan, menarik banyak prajurit untuk datang, mengapa ini terjadi? Ye Xuan agak bingung, karena dia membutuhkan banyak mayat manusia, selama periode ini, sejumlah besar monster akan dikirim setiap malam untuk memburu manusia, dan kemudian tubuh manusia akan diseret ke ngarai yang dalam di pegunungan ke-18 Lianyun. Aku juga tidak sengaja, aku menemukan ngarai itu. Ketika aku mengetahuinya, sudah ada puluhan ribu tubuh manusia. Ouyang Ming mengerutkan kening. Setelah mendengarkan ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul roh, puluhan ribu tubuh manusia. Ini,
bukankah seseorang yang mempraktikkan kekuatan sihir? Ye Xuan berkata dengan tergesa-gesa. Mungkin, tetapi aku belum menyelidikinya. Jika kamu ingin menyelidiki, kamu harus memanjat ke bawah ngarai. Tetapi akan ada banyak burung dan monster di atas ngarai, jadi aku membutuhkan seseorang untuk membantuku membersihkan monster di langit, anak panahmu. Itu adalah hukum, mungkin itu akan memungkinkanku untuk turun ke ngarai dengan aman. Ouyang Ming melanjutkan, dia juga sangat beruntung bisa bertemu Ye Xuan di tengah jalan, kalau tidak, dia akan kembali ke kota untuk mencari beberapa prajurit yang ahli dalam memanah. Ternyata begitu. Sekarang, Ye Xuan sudah mengerti seluk-beluknya. Beberapa orang menggunakan banyak spar palsu untuk menarik para prajurit ke pegunungan Lianyun 18, dan kemudian mengumpulkan mayat manusia untuk berlatih sihir. Tapi mengapa orang ini bisa mengendalikan monster? Ye Xuan tiba-tiba memikirkan masalah ini. Sebenarnya, aku tidak begitu yakin. Itu mungkin terkait dengan kekuatan ratusan tahun yang lalu. Kekuatan itu disebut binatang buas dan dapat mengusir monster. Bahkan selama periode puncak, kita bahkan dapat melawan sebuah dinasti. Jawab Ouyang Ming. Apa? Melawan kekuatan dinasti? Seru Ye Xuan. Sekarang dia bukan seorang pemula kecil yang telah memasuki dunia luar. Selama ini, dia juga membaca banyak buku. Saat ini dia berada di sebuah negara bernama Kekaisaran Suanyang, yang dibagi lagi menjadi 16 daerah, dan kakinya disebut daerah Nanlin. Kekaisaran itu juga bertingkat. Kekaisaran Suanyang adalah kekaisaran tingkat rendah dengan kekaisaran menengah dan kekaisaran tingkat tinggi. Di atas kekaisaran tingkat tinggi, ada dinasti ada ratusan kekaisaran di daerah ini, tetapi hanya ada 4 dinasti. Bahkan jika 10 kekaisaran tinggi ditambahkan, saya khawatir itu bukan saingan dinasti. Namun, ratusan tahun yang lalu, ada kekuatan yang dapat melawan dinasti. Apa kekuatan ini? Tuan Ouyang, binatang buas ini sangat kuat, mengapa ia mati? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa binatang buas ini telah berkembang pesat. Setelah bangkit, ia telah mencapai tingkat kekaisaran tinggi hanya dalam beberapa dekade. Setelah 100 tahun, ia dapat melawan dinasti. Keempat kerajaan di wilayah timur saya takut bahwa ia akan terus menjadi lebih kuat, sehingga mereka akan bersama-sama hancur. Tetapi kepunahannya tidak lengkap, saya tidak menyangka bahwa ada juga bara dewa binatang di Kekaisaran Suanyang. Ouyang Ming berkata perlahan. Ye Xuan terdiam selama beberapa detik dan mencerna isinya. Setelah beberapa lama, ia melanjutkan, jadi, setelah binatang buas itu hancur, ada yang terburu-buru untuk melarikan diri ke Kekaisaran Suanyang, dan kemudian menyembunyikannya. Ya, jadi masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Jika benar-benar bara api binatang buas, maka itu harus diberantas. Jika tidak, Kekaisaran Suanyang akan direbut oleh sekelompok monster. Saat itu, seluruh kekaisaran akan hancur. Mengangguk, Ye Xuan juga memahami keseriusan keadaan ini, tetapi dia masih ragu-ragu. Tuan Ouyang, berapa level monster-monster itu? Tidak akan ada monster tingkat 10. Ye Xuan bertanya, sekarang dia bisa menghadapi monster tingkat 9, tetapi monster tingkat 10 adalah prajurit berukuran ke-10 dari seni bela diri. Jika satu adalah 1, dia mungkin dapat mengedarkan 1 atau 2. Jika 1 atau 2, atau kelompok monster, maka dia sudah selesai. Kamu dapat yakin bahwa ngarai ini berada di pegunungan ke-16, tidak akan ada monster tingkat 10. Ouyang Ming menjawab, itu bagus. Ye Xuan menghela napas lega. Jika itu hanya monster tingkat 9, dia tidak bisa mengalahkannya dan dia bisa melarikan diri. Dia berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berjanji, baiklah, aku bersedia membantu. Hanya untuk Ouyang Ming yang menyerang monster tingkat 9 di langit, tetapi ini akan mendapatkan 300 juta yuan, yang merupakan nilai absolut. Namun, apakah ini lebih dari yang diberikan? Baiklah, terima kasih adik kecil, aku berjanji sebelumnya, selama kamu membantuku ini, aku akan mengambil 3 produk berikutnya sebagai hadiah. Ouyang Ming berkata, tiba-tiba sebuah busur emas berubah di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Ye Xuan. Busur elang emas ini adalah instrumen yang kurang bersemangat. Kamu harus menggunakannya terlebih dahulu, dan kemudian mengembalikannya kepadaku setelah acara. Mungkin kamu bisa mengambilnya sebagai hadiah. Petik 2. Desis. Suaranya belum turun, dan Ye Xuan menarik napas. Berbaring di palung, pemeriksaannya tidak sama, suntikan adalah instrumen khusus.
Namun, senjata busur itu relatif kecil, jadi rohnya tidak terlalu mahal, tetapi nilainya pasti lebih dari 300 juta. Oleh karena itu, Yesuan telah membuat keputusan, ambil saja busur elang emas ini. Hei, itu adalah psikis. Ketika kamu tidak membutuhkannya, kamu dapat menelannya langsung. Itu lebih berguna daripada 3 spar yang mendasarinya. Yesuan mengambil busur elang emas dan diam-diam menyembunyikan dirinya. Pada hari yang sama, jalannya tidak datar dengan cahaya dingin, dan kekuatannya meningkat pesat. Namun, hari ini, Yesuan juga mendapat bantuan. Dengan busur elang emas ini, dia percaya diri pada monster tingkat ke-10. Belum lagi monster tingkat ke-10, bahkan pesawatnya juga ditembak. Tuan Ouyang, kamu dapat yakin bahwa aku akan dapat menyelesaikan tugas ini. Yesuan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa dia merasa bahwa busur elang emas di tangannya belum digunakan, seharusnya segera dibuat, ini benar-benar untuknya. Dibuat khusus. Oke, Ouyang Ming menatap Yesuan dan menunjukkan ekspresi puas. Dia langsung berkata, hari ini keberuntunganku juga bagus. Aku bisa bertemu denganmu seperti si jenius ini. Setelah kejadian ini, aku akan mengirimkanmu sebuah kreasi besar. Karya besar. Mendengar ini, mata Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan dua pria hebat. Sulit untuk dilakukan. Ouyang Ming akan merekomendasikannya untuk pergi ke Kekaisaran Suanyang sebagai pejabat. Dengan kualifikasinya, jika Anda mengatakan lebih sedikit, Anda juga bisa mendapatkan pemilik kota besar Dangdang. Terima kasih, Tuan Ouyang, kapan kita akan pergi? Yesuan punya waktu untuk menunggu. Selama tugasnya selesai, maka busur elang emas ini miliknya, dan kemudian bahkan lebih mampu pergi ke Kekaisaran Suanyang sebagai pejabat. Ini mengasyikkan. Jika Anda seorang pejabat besar, maka Anda dapat menghasilkan uang dengan cepat, meningkatkan dengan cepat, dan kemudian membuat kekaisaran memperhatikannya. Ini adalah putaran tak terbatas. Jika Anda tidak ingin terlambat, ayo pergi sekarang. Ouyang Ming tiba-tiba bangkit. Bagus. Yesuan mengikuti dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, kedua pria itu bergegas ke kedalaman. Dalam perjalanan, Ouyang Ming juga terkejut karena dia menemukan bahwa fisik Yesuan sangat kuat, dan kecepatan ledakannya tidak kalah dengan senjata berat ke-10 seni bela diri itu. Benar saja, dia jenius. Kualifikasinya bahkan lebih kuat dari Fan Jun. Jika dia bisa merekrut, itu akan menjadi kartu yang kuat di tim Ouyang Mingku. Dalam kompetisi ini, dia pasti akan menjadi blockbuster. Pikir Ouyang Ming. Yesuan dan Ouyang Ming sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka memasuki pegunungan ke-16 Lianyun. Kemudian, di bawah pimpinan Ouyang Ming, Yesuan akhirnya melihat ngarai itu. Dia belum dekat. Itu adalah badai yang hampir memacu dia keluar. Sangat menjijikkan, muntah. Yesuan dengan cepat memegang hidungnya, dan bahkan saat itu dia merasa tidak enak badan. Yesuan, lihat ngarai itu. Ouyang Ming pergi ke tepi tebing. Yesuan mengikuti masa lalu, dan segera berjongkok di kaki, dan hampir tidak jatuh dari tebing. Saya melihat ada banyak anggota tubuh manusia yang patah di dasar ngarai. Mereka tampak merah, dan darah mereka mengalir ke sebuah gua di kejauhan. Bara binatang buas seharusnya ada di dalam gua, tetapi tebing di sini terlalu tinggi, dan sangat sulit untuk didaki, dan monster berpatroli, jadi aku hanya bisa mencapai dasar dengan bantuanmu. Ouyang Ming berkata, tiba-tiba alisnya berkerut dan menoleh dan berkata, monster yang berpatroli datang, Yesuan, kamu selesaikan mereka. Yesuan mengikuti tatapan Ouyang Ming, dan benar saja, sekelompok burung dan monster terbang di kejauhan, skala dan satu-satunya pertemuan. Baru saja, Yesuan menggunakan peralatan kelas atas. Namun, sekarang, busur elang emas di tangannya adalah perangkat spiritual yang dapat sangat meningkatkan kekuatan-kekuatan spiritual. Ayo, biarkan kamu menyerang arus neraka. Kilatan cahaya Yesuan menyala dan tiba-tiba menarik busur elang emas. Roh bukanlah perangkat spiritual, Yesuan dengan 200 darah dari darah binatang buas, bahkan tidak dapat mengisi busur elang emas. Namun, ini sudah cukup. Panggil, tembakan pria dingin, langsung terbagi menjadi 9, ke dalam kelompok monster, dan kemudian, kelompok monster itu jatuh. Sangat kuat, kecepatan dan ukuran panah roh menjadi 2 kali lipat. Sangat kuat, kecepatan dan ukuran panah roh menjadi 2 kali lipat.
Wajah Ye Xuan sulit disembunyikan, dan sekali lagi membuka busur untuk menembakkan panah bintang yang kacau. Kali ini, benar-benar menembak monster tingkat 9, atau membunuh dengan 2 tembakan. Sebelum serangannya dapat terbenam dalam tubuh monster-monster ini, tetapi kali ini, serangannya dapat membuat monster-monster ini berlubang. Inilah celahnya. Suang, sangat keren. Ye Xuan sedikit bersemangat dan terus-menerus memetik tali busur. Namun, setelah serangan putaran keempat, monster-monster di langit semuanya jatuh. Panah bintang yang kacau yang telah ditingkatkan oleh busur elang emas sangat kuat, dan kekuatannya secara langsung menghancurkan tubuh monster-monster ini menjadi lubang besar. Selama sayapnya terluka, monster-monster ini akan jatuh. Pada jarak yang begitu tinggi, mereka akan terluka parah jika mereka tidak mati. Sepertinya tidak akan ada banyak masalah. Sekarang aku masih di siang hari, aku akan turun sekarang. Jika ada monster, aku akan melihatmu. Kata Ouyang Ming kepada Ye Xuan. Tuan, Ouyang, tenang saja. Ye Xuan berkata dengan wajah berwibawa. Ambil uang orang untuk bantuan bencana. Karena dia mengambil busur elang emas, dia harus melakukan hal-hal dengan baik dan tidak membuat kesalahan. Baiklah, kamu juga berhati-hati. Setelah Ouyang Ming mengucapkan satu kalimat, dia langsung menuju tepi tebing dan kemudian perlahan-lahan memanjat. Monster-monster yang jatuh itu tidak dapat lepas landas, tetapi Ye Xuan belum membunuh mereka di masa lalu dan menelan mereka. Benar saja, setengah menit setelah Ouyang Ming turun, sekelompok monster burung datang lagi. Selain itu, mereka masih terbang dari sisi lain ngarai. Tepat ketika kelompok monster ini siap menyerang, mereka baru saja naik ke 1/5 dari Ouyang Ming, dan Ye Xuan juga menembak. Dalam 10 detik, semua burung dan monster ditembak jatuh oleh Ye Xuan dan jatuh ke ngarai. Telur ibu, mayat-mayat ini sangat disayangkan. Ye Xuan sangat tidak berdaya, tetapi tidak mungkin, siapa yang menyuruh kelompok monster ini untuk terbang dari sisi yang berlawanan. Namun, hal yang paling disesalkan Ye Xuan adalah dia tidak bisa menelan tubuh manusia. Kalau tidak, puluhan ribu tubuh di ngarai ini cukup baginya untuk menerobos ke roh sejati. Tebing ini sangat tinggi, setidaknya 100 meter jauhnya, dan Ye Xuan secara spesifik tidak begitu jelas. Ouyang Ming telah turun selama 2 menit, tetapi dia baru memanjat setengah jalan, tetapi tidak ada jalan. Tebingnya terlalu datar. Ouyang Ming sering kali perlu membangun titik pendakian untuk melanjutkan. Ye Xuan berada di tepi tebing dan terus-menerus membunuh monster yang berpatroli. Akhirnya, setelah Ye Xuan membunuh gelombang monster ke-6, ada penembak jitu yang bergegas ke langit. Melihat serangan ini, Ye Xuan juga menjulurkan kepalanya dan melihat keluar. Aku melihat bahwa Ouyang Ming sudah berada di dasar ngarai, dan darahnya sudah mencapai pahanya. Ye Xuan, hati-hati, aku akan datang saat aku pergi. Teriak Ouyang Ming. Ye Xuan mengangguk, lalu melihat Ouyang Ming melompat, dan kemudian dengan tubuh yang mengambang di atas darah, dengan cepat berbaris menuju gua. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan juga menyapu. Dia membunuh total 6 monster gelombang, 2 diantaranya jatuh ke ngarai, dan 4 gelombang yang tersisa berada di tebing. Ye Xuan meluangkan waktu sejenak untuk membunuh monster-monster ini dan kemudian melahapnya, yang merupakan pendapatan lain. Saat ini, dia sangat dekat dengan pertengahan ke-9 seni bela diri. Setelah melahap begitu banyak mayat iblis, alur berdarah binatang itu juga lebih dari 260 oleh Ye Xuan. Namun, ketika darah binatang itu hanya fusi pertama, promosi adalah yang terbesar. 160 berikutnya, peningkatannya tidak banyak, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada saat ini, dia memegang busur elang emas di tangannya, dan dia ingin pergi ke pegunungan ke-18 tempat monster tingkat ke-10 berjangkit. Setelah Ouyang Ming memasuki gua, masih ada beberapa gelombang monster di langit. Ye Xuan juga datang, membunuh mereka semua dan kemudian melahap mereka semua. Namun, ketika gelombang keempat monster itu tiba, Ye Xuan menyadari bahwa sedikit demi sedikit, langit mulai meredup secara bertahap. Ini berarti akan ada serigala dan monster yang mulai memburu manusia secara berkelompok, dan kemudian melemparkan mayat-mayat itu ke ngarai ini. Orang dewasa Ouyang telah pergi selama setengah jam, mengapa belum ada berita, itu tidak akan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, mengangkat tangannya untuk menembak sekelompok monster. Gelombang keempat monster itu hancur total, tetapi ketika Ye Xuan menelan monster-monster ini menjadi 2, langit tiba-tiba terdengar jeritan dari langit.
Desis. Suara ini ada di seluruh langit, dan sangat tajam. Bahkan Yesuan secara tidak sadar menjilati telinganya. Apa-apaan ini? Yesuan menoleh dan melihatnya. Ketika dia melihat bayangan gelap di cakrawala, dia tidak bisa menahan gemetar. Dia berseru, ada pesawat di palung. Bayangan-bayangan itu sangat besar, lebih besar dari pesawat penumpang di bumi. Karena langit tidak sepenuhnya gelap, Yesuan juga melihat bayangan apa itu. Dapeng, ternyata burung peng lebih besar dari pesawat, ya Tuhan. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Pada saat ini, dapeng ini telah terbang di atas ngarai dan kemudian perlahan jatuh. Ledakan, 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 tiba-tiba terdengar suara keras di ngarai. Yesuan bergegas ke tepi tebing dan melihat ada dua sosok yang sedang bertarung. Kedua sosok itu berjuang selama sekitar 10 detik, dan sosok lain dengan cepat melompat ke cakar dapeng, dan kemudian dapeng mulai bangkit. Benar saja, bukan Ouyang. Mata Yesuan memadat dan menemukan bahwa sosok yang tertangkap cakar dapeng bukanlah Ouyang Ming, tetapi seorang pria berkulit hitam yang sedang bertarung. Tampaknya pria berkulit hitam ini adalah bara api Dewa Binatang. Mau pergi. Di mata Yesuan, noda-noda warna, segera membuka busur elang emas, menembakkan panah bintang kacau ke arah cakar dapeng. Ini mengacu pada panah bintang kacau yang terbagi menjadi 9, ditembakkan ke arah pria berkulit hitam. Oke, pria berkulit hitam yang menangkap cakar dapeng merasakan sesuatu. Ketika dia melambaikan tangannya, dia memblokir panah bintang kacau. Namun, masih ada seorang pria dingin yang melewatinya dan menghancurkan pertarungannya. Anak nakal, cari kematian. Pria berkulit hitam itu mendengus, tetapi tidak pergi ke Yesuan secara langsung. Pada saat ini, Yesuan mampu bereaksi, ini adalah peran memalukan melawan Ouyang Ming dalam roh yang sebenarnya, dan burung peng ini, yang lebih besar dari pesawat, tampaknya adalah binatang buas. Hanya ketika dia panas, dia pergi untuk saling menyerang. Bukankah itu mencari kematian? Untungnya, pria hitam ini tidak melompat, jika tidak Yesuan dalam kesulitan. Yesuan melihat burung peng ini, yang lebih besar dari pesawat, membawa pria hitam itu untuk pergi. Tidak lama kemudian, Ouyang Ming memanjat di sepanjang jalan yang sama. Tuan Ouyang, orang yang diselamatkan oleh burung besar tadi adalah bara api Dewa Binatang Buas. Yesuan dengan cepat bertanya, tetapi saat berikutnya, dia menemukan bahwa Ouyang Ming, yang berada dalam roh yang sebenarnya terluka, ya, itu adalah bara api Dewa Binatang. Kali ini aku turun, hanya mengganggu upacara kebangkitannya. Untungnya, aku tiba tepat waktu, kalau tidak semuanya akan merepotkan. Kata Ouyang Ming, cepat dan duduk, ambil obat dari cincin Qian Kun dan mulai menyembuhkan. Setelah beberapa saat, temperamennya juga mulai berubah, dan lukanya ditekan. Kali ini di luar dugaanku. Aku tidak menyangka itu adalah latihan sihir, tetapi untuk mempersiapkan upacara. Jika aku memperlambat satu langkah, dia akan dapat membangkitkan serigala sungguhan. Ouyang Ming longgar, tarik napas. Petik 2, yang asli. Ketika aku mendengar kata ini, hati Yesuan bergetar. Bukankah ini alam yang lebih kuat daripada roh yang sebenarnya? Kali ini, berkatmu, jika dia berhasil dibangkitkan, maka kekaisaran Suanyangku benar-benar akan jatuh ke dalam panas. Meskipun aku tidak menangkapnya, tetapi kali ini aku akan melapor ke kekaisaran, mengirim para ahli untuk menyelidiki. Jika kamu tidak ingin terlambat, aku harus segera berangkat ke kaisar, tetapi sebelum itu, aku akan memberimu sesuatu. Ouyang Ming berkata bahwa dia mengambil token dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Yesuan, dan kemudian melanjutkan, setelah beberapa bulan, Kaisar Suanyang akan mengadakan kompetisi besar, tidak lebih dari 25. Aku bisa datang untuk berpartisipasi. Aku hanya menonjol dalam kompetisi besar. Aku hanya dipatroli oleh Kaisar. Jika Anda tertarik, Anda akan membawa token ini ke kota Nanlin untuk menemukan saya setelah tahun ini. Yesuan mengambil token itu dan meliriknya. Hanya ada dua kata di atasnya, Ouyang. Ternyata ini adalah ciptaan besar Ouyang Ming. Meskipun ini agak berbeda dari apa yang dipikirkan Yesuan, itu hanya satu langkah lebih jauh. Selama dia menunjukkan bakat luar biasa dalam kompetisi ini, dia mungkin dapat dilihat oleh beberapa pejabat di DPRK, atau bahkan oleh Kaisar. Terima kasih untuk Ouyang. Yesuan buru-buru mengucapkan terima kasih kepada token itu dan mengambilnya. Namun,
Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar, dan semakin intens. Wajah Ouyang Ming berubah dan berkata, itu tidak baik. Sudah pasti pria kulit hitam itu memanggil monster di sekitarnya. Pergi, aku akan mengirimmu keluar. Benar saja, tepat saat suaranya jatuh, ada sosok hitam di kejauhan. Kawanan jahat, Ye Xuan tidak berani mengabaikannya. Meskipun kekuatannya kuat, dia masih harus berhati-hati dalam menghadapi ratusan monster. Dia mengikuti Ouyang Ming. Ada kekuatan spiritual yang kuat, keselamatannya masih sangat tinggi. Kemudian, selanjutnya, Ye Xuan harus melihat seperti apa dunia nyata itu. Ouyang Ming, yang sedang berlari liar, tiba-tiba mengambil pisau besar dari cincin Qiang Kun dan kemudian berjongkok di depan kelompok monster. Panggil, seorang penembak jitu besar memotong udara, dan langsung menukik ke dalam kelompok monster, membelah puluhan monster menjadi dua bagian, lalu meledak. Boom! Anggota tubuh yang patah-patah, dan ledakan ini langsung membunuh puluhan monster. Apakah ini kekuatan spiritual sejati? Serangan seperti rudal, ini adalah pembom buatan manusia. Hati Ye Xuan sangat terkejut. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, kecepatan menyikatnya benar-benar kelas 1. Namun, saat ini mereka datang kepada mereka, tetapi ada ribuan monster, jadi dia tidak berani tinggal dan buru-buru mengikuti Ouyang Ming. Ada Ouyang Ming, kekuatan spiritual sejati. Ye Xuan tidak memiliki kesempatan untuk menembak, dan Ye Xuan mungkin menghitungnya. Di jalan ini, Ouyang Ming membunuh sedikitnya 3.000 monster. Kelompok monster ini juga mengejar, tetapi mereka tidak mengikuti kedua orang itu untuk meninggalkan Gunung Lianyun 18, jadi Ye Xuan aman. Namun, ketika Ye Xuan meninggalkan Gunung Lianyun 18, hari sudah siang, dan mereka berlari sepanjang malam. Ye Xuan, aku harus pergi. Jika kamu tertarik dengan kontes itu, datanglah ke kota Nanlin untuk menemuiku. Setelah meninggalkan pegunungan Lianyun 18, Ouyang Ming juga berkata kepada Ye Xuan. Tuan Ouyang, aku akan pergi. Ye Xuan mengangguk. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Baiklah, kalau begitu mari kita pisahkan di sini. Ouyang Ming selesai, baru saja berbalik dan pergi. Dia harus segera melapor kepada keluarga kerajaan kepada Kaisar. Bara Dewa Binatang dapat memimpin pasukan monster yang begitu besar. Jika mereka bangkit, seluruh kekaisaran Xuanyang akan menderita. Untungnya, pria berkulit hitam itu tampaknya tidak ingin membuat keributan besar, jadi tidak membiarkan monster-monster ini keluar dari pegunungan Lianyun 18. Jika tidak, Ye Xuan dan Ouyang Ming mungkin masih harus lari. Melihat bagian belakang kepergian Ouyang Ming, Ye Xuan juga diam-diam tinggal sebentar. Hei, ada begitu banyak mayat di sepanjang jalan, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Ye Xuan tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan kemudian tiba-tiba menelan harta surga. Hei, tuan rumah berhasil menembus ke tengah ke-9 dari seni bela diri. Awalnya, dia harus meningkatkan beberapa puluh juta, dan setelah menelan 100 juta tiancai di Bao, dia membuat terobosan langsung. Dengan cara ini, dia pasti akan kembali, karena tadi malam untuk membunuh mereka, tetapi ada monster tingkat 10 dari pegunungan ke-18. Namun, untuk tubuh-tubuh itu, Ye Xuan harus kembali sekali, dan tubuh-tubuh itu bernilai setidaknya 100 juta. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa kali ini, skala monster itu terlalu besar, yang menyebabkan perhatian banyak prajurit manusia. Ketika dia kembali, dia sudah melihat banyak orang mengumpulkan bahan-bahan monster. Tidak mungkin, hanya ganti saja muatannya. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus mengganti setelan hitam, meskipun dikatakan bahwa itu adalah hari besar, tetapi agar tidak membiarkan orang lain melihatnya, dia hanya bisa melakukannya. Setelah mengganti pakaian hitamnya, Ye Xuan hanya menunjukkan dua mata. Dia melihat tubuh tanah dan tiba-tiba mencabutnya. Biarkan aku melihat apakah ada yang bisa mengimbangi kecepatanku. Ye Xuan berpikir dalam hatinya dan langsung terjun ke sisi monster, lalu menelannya. Ada beberapa prajurit manusia di sekitar yang mengumpulkan material monster tingkat 9. Mereka melihat bahwa tubuh monster telah menghilang, dan itu juga canggung. Kakak, aku tidak salah baca. Tubuhnya menghilang. Menghilang kentut, itu benar-benar sebuah cincin. Bunuh dia. Sebuah cincin Qian Kun, yang termurah memiliki 10 potong spar. Jika kita mendapatkannya, kita tidak perlu melalui darah pisau di masa depan, bunuh. Pada saat itu,
para prajurit manusia dengan gila-gilaan bergegas menuju Ye Xuan. "Hei, ingin membunuhku, apakah kau siap mati?" Merasakan gerakan di belakangnya, Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan busur awan yang patah. Busur elang emas terlalu mencolok. Jika digunakan, itu pasti akan menimbulkan masalah. Selain itu, membunuh para pejuang ini yang bahkan bukan yang ke-8 dalam seni bela diri, perlu menggunakan roh. Dalam sekejap mata, para pejuang Jiyu Ye Xuan Qian Kun Jie ditembak oleh panas spiritual kali ini. Ye Xuan tidak hanya melahap kumpulan darah ini, tetapi juga memimpin dengan memberi contoh, untuk merayu orang-orang itu sendiri. Jika dia berani mengenai idenya, dia akan membunuhnya tanpa ampun dan kemudian mengorek barang-barang orang lain. Badai, ini adalah awalnya. Dengan Ye Xuan, ranah jangka menengah ke-9 dari seni bela diri, di rumah, darah binatang buas dan darah macan tutul, dia benar-benar dapat menahan senjata berat ke-10 seni bela diri. Seluruh pegunungan Lianyun 18 telah mendidih, karena ribuan monster telah dikejar setelah membunuh 2 orang, dan kemudian seorang pria kulit hitam dengan cincin Qian Kun muncul, dan mulai menghancurkan tubuh binatang buas itu. Yang paling penting adalah bahwa belenggu pria kulit hitam ini tampaknya tidak memiliki dasar, dan dia tidak puas. Hampir semua mayat monster dibawa pergi olehnya. Hanya beberapa dari mereka yang mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa monster dan melarikan diri. Awalnya, masih ada orang yang ingin melakukan hal ini kepada orang kulit hitam, tetapi semuanya dibunuh olehnya, termasuk senjata berat ke-9 dari seni bela diri. Setelah itu, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Dia hanya bisa melihatnya mengumpulkan semua mayat monster ini. Lalu, menghilang. 3 hari kemudian, di sudut pegunungan Lianyun 18, Ye Xuan telah kehilangan pakaian hitamnya dan mengganti pakaiannya dengan sepasang pengalaman. Jika seseorang melihatnya, dia tidak akan pernah mengaitkannya dengan orang kulit hitam yang membuat keributan di pegunungan ke-18. Yang penting adalah dia tidak memiliki yang namanya cincin. Hei, kali ini panennya sangat besar, mayat iblis cahaya telah menerima lebih dari 100 juta, ditambah mereka yang tidak sekarat, aku benar-benar menerobos. Hati Ye Xuan diam-diam menyembunyikan dirinya. Kali ini panennya setidaknya 400 juta yuan, yang sebagian besar berasal dari prajurit serakah. Bahkan, dia juga menemukan spar yang lebih rendah senilai 100 juta perak. Tidak hanya itu, kali ini menelan begitu banyak monster, tetapi juga membiarkan tangki darah binatang buasnya meningkat tajam. Pada saat ini, jumlah darahnya telah mencapai 500 jenis, dan konstitusinya sekali lagi ditingkatkan. Jika kamu menelan busur elang emas, maka aku dapat menerobos ke puncak ke-9 seni bela diri. Namun, jika kamu menukar busur roh dari sistem fagositosis, kamu memerlukan 400 poin fagositosis, yang tidak berharga, atau lebih banyak lagi. Ye Xuan menahan godaan dan tidak menelan busur elang emas. Tetapi untuk saat ini, dia masih memiliki masalah penting. Sekarang, poin menelannya sudah lebih dari 1000 level, mencapai lebih dari 1.300 poin. Dan darah perantara dari macan tutul yang mengejar, dibutuhkan 1000 poin untuk melahap poin. Dia ragu-ragu, apakah dia ingin menghabiskan 1000 poin menelan dan meningkatkan darah macan tutul pengejar ke tingkat menengah. Dalam hal ini, kecepatannya dapat meroket dan kekuatannya dapat ditingkatkan secara relatif. Dia merenung cukup lama, dan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya terlebih dahulu. Lagi pula, masalah ini tidak mendesak, dan poin menelan ini, dia masih memiliki beberapa kegunaan. Awalnya, dia masih ingin mengalami periode waktu di pegunungan Lianyun 18, mengumpulkan darah binatang buas, tetapi sekarang tidak perlu. Saat ini, dia langsung meninggalkan pegunungan Lianyun 18, siap untuk bertemu dengan bahasa tersebut. Guanlan untuk sementara waktu tinggal di sebuah kota kecil di luar pegunungan Lianyun 18. Ketika Ye Xuan kembali ke penginapan, dia tiba-tiba mengetahui bahwa serigala kecil itu berbisik kepada seekor anjing pesek. Bagaimana ini bisa terjadi? Yanlan, apa yang terjadi di sini? Aku baru pergi selama 7 hari. Bagaimana bisa tumbuh begitu besar? Ketika Ye Xuan melihat bisikan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu. Guanlan juga menggelengkan kepalanya dengan tidak jelas. Hei, pada saat ini, bisikan yang telah tumbuh menjadi ukuran pesek melompat langsung dari tempat tidur, dan kemudian berjongkok di samping Ye Xuan, menggunakan kepalanya untuk berjongkok di kaki Ye Xuan, sangat intim. Palung, apakah ini anjing atau serigala?
apakah mereka baik-baik saja? Ye Xuan terdiam, tetapi dia juga tahu bahwa ini seharusnya menjadi pujian dari rencana pertumbuhan monster. Meskipun tidak seperti hewan berdarah dingin, itu juga sangat baik. Ini berarti bahwa peningkatan intelektualnya lebih penting. Itu dapat dikenali sebagai bahasa utama. Jika dibesarkan, itu mungkin menjadi binatang buas di masa depan. Ye Xuan mengambil bisikan dan memeluknya. Dia berkata, "Oke, urusanku sudah selesai, ayo pergi." Dalam beberapa hari terakhir, Guanlan jarang keluar, tetapi dia juga mendengar tentang apa yang terjadi di pegunungan Lianyun 18. Dia langsung bertanya, dalam beberapa hari ini, pegunungan Lianyun 18 tampaknya sangat tidak rata. Kamu baik-baik saja, ini bagus. Jika bukan karena pegunungan Lianyun 18 terlalu besar, dia ingin masuk dan mencari Ye Xuan. Yah, itu yang aku sebabkan, ayo pergi, ceritakan di jalan. Ye Xuan mengatupkan mulutnya dan tersenyum, lalu pergi dengan berbisik. Karena semuanya sudah selesai, maka dia harus pergi. Pemberhentian berikutnya, mereka akan pergi ke Wanjincheng, dan kemudian kembali ke Yuncheng. Sepanjang jalan, Ye Xuan juga memberitahu Guan Yulan tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk pertemuan dengan Ouyang Ming dan sebagainya. Guanlan mendengarkannya dengan senang hati, tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Xuan telah menerobos ke tengah ke-9 seni bela diri, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi tercengang. Bakat Ye Xuan sudah terlalu berlebihan untuknya. Jika dia tidak bekerja lebih keras, maka dia akan dibuka oleh Ye Xuan. Pada saat itu, saya khawatir saya tidak akan melihat Ye Xuan. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tiba di Wanjincheng. Tetapi mereka belum memasuki kota, mereka merasakan suasana yang aneh. Mengapa penjaga gerbang kota-kota Wanjin jauh lebih banyak? Sebelum dia datang ke Wanjincheng sekali, gerbangnya juga 5 penjaga, tetapi sekarang, ada 20 orang. Selain itu, setiap orang yang keluar kota harus digeledah untuk lulus. Mengapa demikian? Diperkirakan ada penjahat yang dicari. Ye Xuan tidak banyak berpikir, dan hanya pergi ke Guanlan. Orang-orang yang memasuki kota tidak perlu mencari, jadi Ye Xuan secara alami pergi ke gerbang kota, tetapi ketika dia melirik sekilas, dia terhalang. Di pintu masuk gerbang, ada juga perintah pencarian. Semalam, Sue Qingqing. Ye Xuan benar-benar berhenti, mengapa Sue Qingqing menjadi penjahat yang dicari di Wanjincheng. Lukisan pada perintah pencarian ini adalah seorang gadis. Meskipun lukisannya tidak terlalu bagus, lukisan itu memang mirip dengan Sue Qingqing. Poin pentingnya adalah kata-kata yang tertulis di sampingnya memang Sue Qingqing. Tidak, keluarga Sue mengalami kecelakaan. Wajah Ye Xuan tenggelam dan langkah kakinya semakin cepat. Di ujung bahasanya agak aneh, dan tidak banyak bertanya, hanya mengikuti Ye Xuan. Berhenti. Saat itu, seorang penjaga gerbang berteriak. Kaki Ye Xuan berada di sebelahnya, dia pikir itu karena hubungan bisikan sehingga dia dipanggil turun oleh penjaga. Tetapi ketika dia menoleh dan melihatnya, dia menemukan bahwa para penjaga tidak memanggil mereka, tetapi seorang pria petarung yang akan meninggalkan kota. Pria yang sedang bertarung, mengenakan jubah hitam di luar pakaiannya, tidak dapat melihat wajahnya, saya tidak tahu apakah itu pria atau wanita. Berhenti. Ketika para gangster mendengar minuman keras ini, mereka segera berdiri, lalu tiba-tiba mengeluarkan tas kain dari lengan mereka dan melemparkannya keluar, dan meledakkannya dengan telapak tangan hingga meledak. Sementara itu, bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas, dan seluruh lorong tembok menjadi berasap. Apakah itu tepung? Ye Xuan juga membanting telapak tangannya dan mengibaskan bubuk putih di sekelilingnya, tetapi dia mendengar suara pertempuran di saat berikutnya. Itu penjahat yang dicari, tutup gerbangnya. Ini adalah suara penjaga. Mendengar ini, Ye Xuan tampak kaku. Sekarang hanya ada satu orang yang dicari di kota Wanjin, yaitu Sue Qingqing, yang potretnya masih menempel di dinding. Dia adalah Sue Qingqing. Ye Xuan tiba-tiba bereaksi. Tidak mengherankan bahwa dia melihat bahwa tubuh pria yang bertarung itu tidak asing. Ternyata itu adalah Sue Qingqing. Tampaknya keluarga Sue benar-benar salah. Kalian akan melepaskanku, atau tunanganku pasti ingin kalian terlihat baik. Sebuah suara yang dikenal datang di depan hari itu adalah Sue Qingqing. Benar saja, dia. Kali ini, Ye Xuan tidak tenang, dan setelah berbisik dan menutup bahasanya, itu adalah petikan instan. Guanlan juga mengikuti dari dekat. Hei, hei,
Dua suara teredam menyebar, dan beberapa penjaga berlari melintasi dada dengan rasa sakit dan nyeri, dan ketika mereka bereaksi, para penjahat yang dicari di mata mereka sudah hilang. Tidak bagus, ada kaki tangan, tolong beritahu kota. Kapten penjaga melihat sekeliling dan menemukan bahwa gerbang telah ditutup, dan segera berteriak. Sue Qingqing, yang berpura-pura keluar kota, meskipun ia menggunakan metode buta, tetapi karena kekuatannya yang buruk, ia dijaga dan santai. Namun, pada saat ini, sosok tampan tiba-tiba melesat, dan para penjaga di sekitarnya semua diberikan untuk terbang dan menyelamatkannya. Ketika ia bereaksi, ia menemukan bahwa ia sudah terombang-ambing oleh sisi lain dan bergerak cepat di jalan. Tidak, aku seorang wanita. Sue Qingqing berpikir, buru-buru berkata, turunkan aku. Oh, gadis kecil, aku bahkan tidak saling kenal. Suara yang familiar terdengar di telinganya. Dia menatap matanya dan melihat bahwa dia bukanlah tunangannya. Ye Xuan, apakah kamu? Seru Sue Qingqing. Bukan aku. Ye Xuan meliriknya dan menemukan sebuah gang kecil. Pada titik ini, mereka sudah jauh dari tembok kota. Setelah kaki depan Ye Xuan memasuki gang, kaki Guanlan pun mengikutinya. Sue Qingqing melihat seseorang masuk dan bersiap untuk berseru, namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang datang adalah seorang gadis cantik, bukan seorang penjaga kota Wanjincheng. Orang-orang sendiri, jangan khawatir. Ye Xuan berkata, yaitu, menarik Sue Qingqing ke jalan buntu, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi, mengapa kamu dicari? Sue Qingqing juga ingin bertanya siapa gadis di belakang Ye Xuan. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia langsung berteriak dan menjelaskan, keluargaku disalin oleh pemilik kota, dan seluruh keluarga terperangkap. Mengapa? Hati Ye Xuan memiliki firasat yang tidak dapat diprediksi. Kecelakaan keluarga Sue ini mungkin karena dia. Bagaimanapun, putra kota Wanjincheng dibunuh olehnya. Pemilik kota dengan santai memberi saya tuduhan dan mengatakan bahwa saya berdebat melawan musuh dan menjual negara. Itu adalah mata-mata negara lain. Sue Qingqing berkata dengan hujan. Hati Ye Xuan bergetar, dan tentu saja, karena alasannya. Wanjincheng menganjurkan bahwa setelah dia mengetahui bahwa putranya terbunuh, dia ingin membalaskan dendam putranya, tetapi identitas Ye Xuan luar biasa, jadi dia segera memberikan kejahatan kepada Sue Hai dan menyalin keluarga Sue. Jadi, paman sekarang ada di kursi kota. Ye Xuan bertanya dengan aneh. Yah, kakak iparku ditangkap, bahkan persembahan keluarga Sueku tidak lolos. Sue Qingqing mengangguk sambil menangis. Jadi, hati Ye Xuan juga sangat malu. Pemilik kota besar adalah pejabat kekaisaran Xuanyang. Dia tidak pandai dalam hal itu. Namun, semua ini disebabkan olehnya. Bisakah dia berdiri dan menonton? Hal yang paling dia benci adalah seseorang melakukan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan jika dia tidak bisa. Dengan cara ini, kamu ingin mencari penginapan, aku pergi ke pemerintahan utama kota untuk menjelajah. Kata Ye Xuan, tapi, kamu, Sue Qingqing terkejut. Ye Xuan ingin pergi sendiri untuk menjelajahi pemerintahan utama kota. Bukankah ini mencari kematian? Meyakinkan, sekarang aku luar biasa, bahkan pemilik kota bukanlah lawanku. Ye Xuan tersenyum sedikit. Wanjincheng menganjurkan bahwa Lei hanyalah seni bela diri berat ke-9 di masa-masa awal. Dia sekarang adalah seni bela diri tingkat menengah ke-9, dan itu adalah ranah untuk menstabilkan pihak lain. Apakah sulit untuk saling takut? Lian Chengzu juga. Sue Qingqing sudah terkejut. Dia dan Ye Xuan sudah lama tidak melihatnya. Yang terakhir sudah cukup kuat. Baiklah, jangan khawatir, aku akan pergi dan melihat bagaimana menyelamatkan mereka. Setelah Ye Xuan selesai, dia membawa Sue Qingqing untuk membuka sebuah penginapan dan membiarkannya bersembunyi di penginapan. Mengenai bahasa, Ye Xuan masih relatif yakin. Meskipun Guanlan adalah seni bela diri tingkat awal ke-8, dia adalah murid Li Yunzong. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada seni bela diri rata-rata di pertengahan periode ke-8, bahkan dapat dibandingkan dengan puncak ke-8 seni bela diri. Setelah meninggalkan penginapan, Ye Xuan juga menanyakan tentang lokasi pemerintahan utama kota, dan kemudian langsung berlari. Sebenarnya, dia bisa menyembunyikannya, dan kemudian dia akan membuat masalah besar bagi pemerintahan kota dan menyelamatkan Sue Hai dan yang lainnya. Namun, dengan melakukan itu, semua orang di Sue akan menjadi penjahat yang dicari.
Itu hanya boleh dilakukan oleh kota Wanjin. Jika penguasa kota Wanjin meneruskan perintah pencarian ke kota-kota lain, maka itu akan merepotkan. Oleh karena itu, perlu untuk menggunakan perilaku yang tepat untuk menyelamatkan keluarga Sue dan untuk menghilangkan perintah pencarian Sue Qingqing. Ye Xuan datang ke depan pemerintahan utama kota, memikirkannya, dan kemudian langsung pergi. Berdiri, siapa? Penjaga pemerintahan kota menghentikan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan langsung mengeluarkan token dan berkata, "Saya adalah Direktur Sekte Yunyun, Ye Xuan, untuk menemui pemilik kota Anda." Penjaga itu melirik, segera mengungkapkan warna menghina, "Melangkah maju, di mana anak kecil itu? Jika Anda benar-benar seorang mentor Yunyun, maka saya adalah kaisar." "Jadi, kamu tidak percaya?" Ye Xuan melirik sekilas. "Pergi dan pergi, kamu ingin melihat pemilik kota kami." Penjaga ini jelas tidak percaya, tetapi ini tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, mentor dari Yunzong yang retak pastilah seni bela diri berat ke-9. Haha, Ye Xuan tidak banyak bicara, dia merasa bahwa ketika kamu bisa memulai, cobalah untuk tidak bergerak. Hei, tiba-tiba, desahan kemarahan menghantam penjaga seni bela diri ke-6, dan langsung mengejutkannya. Berani, penjaga lain melihat situasi dan segera menyambut pisau. Di kota Wanjin, masih ada orang yang berani melawan para penjaga pemerintah kota. Ini benar-benar masalah hidup dan mati, namun, kaki depan pria itu belum juga jatuh, dan sesosok tubuh telah menerjangnya, lalu dia meninjunya. Dia juga terlempar seperti penjaga. "Zhang Lai, keluarlah dariku." Ye Xuan berteriak di langit dan mendengar suara langit. Hampir separuh orang di kota itu dapat mendengarnya. Saat ini, orang-orang di sekitarku sedang memikirkannya. Siapa Zhang Lai? Namun, saat berikutnya, mereka semua menjawab, "Zhang Lai, bukankah itu pemilik kota Wanjincheng? Siapa yang begitu berani memprovokasi kota Wanjincheng?" Sementara itu, ada banyak orang yang datang dan melihat bahwa hanya seorang remaja yang berdiri di luar pemerintahan kota. Apakah itu dia? "Hei, bocah ini, bukankah menantu keluarga Sue?" Seseorang mengenali Ye Xuan. Ternyata keluarga Sue diketahui sebagai musuh negara beberapa hari yang lalu, dia harus datang untuk menyelamatkan keluarga Sue. Petik 2. Tetapi menjual negara kepada musuh adalah dosa besar. Itu harus dipenggal. Bisakah dia menyelamatkannya? Ini belum tentu terjadi. Dia adalah murid dari wakil penguasa Sekte Liyun. Sekte Yunyun adalah faksi besar. Dikatakan bahwa penguasa adalah orang yang sangat kuat. Meskipun banyak dari masa adalah orang biasa, ada banyak orang yang berpengetahuan luas. Segera, semakin banyak orang. Kemudian, ada banyak orang kuat yang datang dari pemerintah utama kota. Ada juga penjaga dan persembahan Zhang Lai. "Anak nakal, apakah kamu berani menyebut nama pemilik kota di depan pemerintah kota?" Seorang pria kuat keluar di bawah kerumunan para master. Dia baru saja muncul dan seseorang mengenalinya. Itu Cao Ba, kepala petugas keamanan pemerintah kota. "Cao Ba. Saya mendengar bahwa dia adalah orang yang baru saja direkrut oleh pemilik kota. Dia dulunya adalah mentor Tianzong yang retak, dan kekuatannya bukan prestasi kecil." Ketika yang berotot keluar, masa tidak bisa menahan diri untuk mundur, karena Cao Pa ini sangat ganas. Bulan ini telah membunuh beberapa orang, dan mereka semua adalah orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, namanya yang garang telah menyebar di Wanjincheng. "Apakah kamu yang berteriak seperti ini?" Setelah Cao Ba keluar, dia juga melihat sekeliling dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ye Xuan. Ye Xuan menatapnya dan merasakan napas yang keras dari pihak lain. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Lai telah merekrut seorang seniman bela diri. Keberuntungannya tidak buruk, tidak buruk. Ye Xuan mengangguk. "Keberanian yang hebat, kamu mencari kematian." Cao Pa ini juga anak yang cerdas. Jika dia tidak setuju, dia akan langsung memulai. Dia akan maju selangkah dan mengulurkan tangan ke wajah Ye Xuan. Tangannya seperti cakar beruang, jika dikibaskan di wajah orang biasa, pasti bisa saling menempelkan wajah. Kepala memberikan tembakan, mengerikan. Tamparan Cao Ba ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Anak ini tamat. Seseorang segera menutup matanya dan tidak berani melihat pemandangan berikutnya. Terjepret. Mata beberapa orang belum terpejam, ada suara renyah menyebar, dan pada saat yang sama, ada sekelompok orang berseru. Namun, apa yang mereka harapkan tidak terjadi sama sekali. Ye Xuan masih berdiri di tempat yang sama,
dan Cao Ba sudah tidak ada di sana. Cao Ba Ren, yah, sepertinya terbang ke kepala kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok orang tidak percaya bahwa mereka yang tidak menutup mata tidak melihat tembakan Ye Xuan, juga tidak melihat Cao Ba terbang keluar. Hanya beberapa personel militer yang dapat melihat gambar sisa. Bagi Cao Ba, Ye Xuan tidak menaruhnya di dalam hatinya. Setelah dia meninjunya, Ye Xuan kembali berteriak dengan keras, "Zhang Lai, keluarkan aku." Siapa yang mencariku? Ketika suara Ye Xuan belum turun, pemerintah utama kota keluar dari seseorang. Itu adalah Zhang Lai yang pernah menjalin hubungan dengan Ye Xuan sebelumnya. Itu kamu. Setelah Zhang Lai melihat Ye Xuan, dia berseru, karena Ye Xuan adalah pembunuh yang membunuh putranya. Ya, itu aku. Ye Xuan mengangguk. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa setelah melihatnya, sosok ini terus-menerus gemetar. Jelas, itu agak menjengkelkan dan dapat ditembak kapan saja. Namun, dia mengerti apa identitas Ye Xuan. Wakil penguasa Li Yunzong. Dia tidak bisa bergerak sesuka hati. Ye Xuan, kau pembunuh yang membunuhku, berani muncul di hadapanku hari ini. Zhang Lai berkata dengan wajah. Apa? Setelah mendengarkan para hadirin, mereka langsung terkejut. Tuan Muda Wan Jincheng terbunuh. Selain itu, apakah itu menantu keluarga Sue? Sekarang, orang-orang di sekitarnya akhirnya mengerti mengapa Zhang Lai akan menangkap Sue Hai. Ternyata memang begitu. Balas dendam. Ini adalah penggunaan kekuatan untuk membalas dendam. Zhang Chengzu, kau sangat berani, properti Sue-Sue, bahkan memberi Sue Jian kejahatan menjual negara kepada musuh. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Ye Xuan menatap Zhang Lai dan wajahnya dingin. Kau omong kosong. Zhang Lai dihancurkan oleh Ye Xuan, dan segera berteriak dengan keras. Omong kosong adalah omong kosong, ini tergantung pada buktinya, tetapi yang saya tahu hanyalah bahwa saya telah menangkap ayah mertua saya. Ye Xuan menyipitkan matanya. Sue Jiatong mengkhianati negara, buktinya meyakinkan. Zhang Lai menjawab, saya katakan, saya hanya tahu bahwa Anda menangkap keluarga ayah mertua saya. Terlepas dari apakah Anda memiliki bukti atau tidak, saya harap Anda dapat melepaskan mereka. Ye Xuan menggunakan kata harapan, tetapi sikapnya sangat keras, sepasang Anda tidak melepaskan, saya tidak akan menghargainya. Zhang Lai adalah generasi pemilik kota, dan Ye Xuan sebenarnya bermain di depannya. Ini hanya memprovokasi otoritasnya. Dia segera berteriak, itu nada yang besar. Anda hanya seorang warga sipil, berani memerintah saya. Oh, saya berbicara tentang harapan, tetapi jika pemilik kota tidak melepaskan orang, saya akan memiliki cara lain untuk melepaskan pemilik kota. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Hei, hanya karena Anda, apakah Anda memenuhi syarat untuk melepaskan saya? Zhang Lai tidak setuju, meskipun identitas Ye Xuan sangat tidak biasa, kakinya adalah tanah Kekaisaran Xuanyang, dan dia adalah pejabat Kekaisaran Xuanyang, meskipun tidak besar. Tetapi itu juga merupakan posisi resmi, apakah Anda akan takut pada Ye Xuan? Saya hanya seorang warga sipil. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan pemilik kota melepaskannya. Namun, Inspeksi Kabupaten Nanlin telah membuat orang dewasa Ouyang Ming memiliki kekuatan ini. Ketika Ye Xuan selesai, dia tiba-tiba mengeluarkan token dari tangannya, yang merupakan token yang diberikan Ouyang Ming kepadanya hari itu. Inspeksi. Mendengar ini, Zhang Lai tidak bisa dihentikan. Dia melihat token di tangan Ye Xuan dan menulis kata Ouyang. Status inspeksi itu sebanding dengan raja daerah. Tidak mungkin, bagaimana Anda tahu orang dewasa Ouyang? Zhang Lai tidak bisa mempercayainya. Ye Xuan mendengus dan melemparkan token di tangannya. Zhang Lai melihatnya dan wajahnya langsung menjadi besi. Bahan token ini sangat istimewa, itu adalah bahan khusus Kaisar Kekaisaran Xuanyang, bukan orang biasa yang bisa mendapatkannya. Tidak mungkin, mengapa Ye Xuan tahu inspeksi, ini tidak mungkin. Hati Zhang Lai terus berteriak, bagaimana status inspeksinya, dan bagaimana status Ye Xuan, mengapa mereka saling kenal.